Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Fabrizio Romano ungkap alasan Inter Milan pilih Cifu, fokus pada talenta muda dan proyek jangka panjang. Setelah perpisahan dengan Simone Inzaghi, Inter Milan kini memasuki babak baru di bawah komando Christian Cifu, sosok yang dinilai mampu menyatukan visi klub dan filosofi sepak bola modern. Hasilnya sejauh ini impresif, di mana Inter Milan belum terkalahkan di Liga Champions dan hanya terpaut 1 poin dari puncak klasemen Serie A. Namun di balik performa gemilang itu, tersimpan strategi jangka panjang yang disusun oleh pemilik klub, Oaktree Capital, dan kini terungkap lewat laporan eksklusif dari jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano. Dalam podcast, La Trattativa, di tim podcast, pakar transfer ternama Fabrizio Romano menjelaskan bahwa pemilihan Cifu bukan sekadar keputusan teknis, melainkan bagian dari rencana besar Oaktree untuk membangun Inter yang lebih berkelanjutan secara ekonomi dan kompetitif. Inter memilih Cifu karena ia mengenal DNA klub, memahami tekanan, dan bisa menjadi profil yang tepat untuk mendukung strategi baru yang fokus pada pemain muda, ujar Romano. Inter Milan cetak 27 gol dalam 10 laga dengan 9 pencetak berbeda. Cifu lebih baik dari Inzaghi. Inter Milan sedang menunjukkan performa ofensif yang luar biasa di awal musim ini. Dalam 10 laga resmi di Serie A dan Liga Champions, tim asuhan Christian Cifu telah mencatat 27 gol, dengan 9 pemain berbeda yang mencetak gol. Statistik ini menegaskan bahwa Nerazzurri bukan hanya produktif, tapi juga memiliki variasi solusi di lini depan. Menurut Corriere dello Sport, pencapaian 27 gol ini bahkan lebih tinggi dibanding musim-musim terakhir di bawah pelatih sebelumnya, Simone Inzaghi. Rata-rata hampir 3 gol per pertandingan, menjadikan Inter Milan sebagai salah satu tim paling produktif di Eropa sejauh ini. Cifu, dengan gaya permainannya yang mengandalkan vertikalisasi cepat, garis pertahanan lebih tinggi, dan tekanan balik segera, berhasil membuat Inter Milan lebih dinamis dan sulit ditebak lawan. Evolusi permainan ini menunjukkan peningkatan kualitas ofensif yang signifikan sejak era Conte hingga Inzaghi, dan kini mencapai puncaknya di bawah arahan Cifu. Fabio Capello puji Cifu, kebangkitan Inter mengingatkan kebangkitan saya di Milan. Pelatih legendaris asal Italia, Fabio Capello, memberikan pujian tinggi untuk pelatih Inter Milan, Christian Cifu, yang berhasil menghidupkan kembali semangat dan mentalitas juara. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia dikutip dari Milan News, Capello menilai keberhasilan awal Cifu bukan semata karena taktik, melainkan transformasi psikologis yang luar biasa di ruang ganti Inter. Capello, salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Serie A, melihat banyak kesamaan antara apa yang dilakukan Cifu di Inter Milan saat ini, dengan apa yang ia lakukan bersama AC Milan di awal tahun 1990-an. Saya senang untukmu, Christian, kata Capello, menyapa Cifu secara langsung di siaran tersebut. Saya percaya kamu sedang menapaki jalan yang sama seperti saya dulu di Milan. Waktu itu mereka bilang Milan sudah habis, dan saya hanya masuk ke kepala para pemain untuk meyakinkan mereka bahwa mereka masih punya banyak hal untuk diberikan. Ucapan Capello ini bukan sekadar sanjungan kosong. Menurutnya, kunci kebangkitan sebuah tim besar bukanlah perubahan besar-besaran dalam taktik atau transfer, melainkan kemampuan pelatih untuk menghidupkan kembali keyakinan dan motivasi dalam diri pemainnya. Chemistry pemain muda Inter jadi viral, Boni ke Pio Esposito kamu monster. Ada momen emosional yang menjadi simbol kebersamaan dan semangat baru di skuad Nerazzurri dalam kemenangan 4-0 Inter Milan atas Union Saint-Gilloise di matchday 3 Liga Champions, yakni pelukan hangat antara Aurelien Boni dan Francesco Pio Esposito. Setelah pertandingan di Brussels, kamera menangkap keduanya saling berpelukan penuh rasa bangga. Boni adalah pemberi assist untuk gol pertama Pio Esposito di Liga Champions. Sebuah momen yang menandai langkah besar bagi striker muda asal Italia tersebut.
Kisah tak berhenti di lapangan. Beberapa jam setelah laga, Pio Esposito membagikan foto pelukan mereka di Instagram dengan caption sederhana namun penuh makna. "Terima kasih, fenomenal," posting Pio. Tak butuh waktu lama bagi rekannya, Ange Yohan Boni, untuk mengomentari postingan tersebut dengan penuh kehangatan. "Kamu monster," Boni merespons. Unggahan ini langsung jadi viral di kalangan fan Inter Milan. Banyak pendukung menyebut chemistry keduanya sebagai simbol masa depan Nerazzurri. Napoli versus Inter Milan, Cifu siapkan duet Lautaro dan Boni. Inter Milan bersiap melanjutkan perjalanan mereka di Serie A, dengan laga krusial melawan juara bertahan, Napoli dalam laga pekan ke-8. Setelah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Union Saint-Gilloise di Liga Champions, skuad asuhan Christian Cifu kembali berfokus pada kompetisi domestik dengan ambisi besar, mempertahankan momentum positif mereka. Menurut laporan Tuttosport, Cifu akan melakukan sedikit rotasi dalam komposisi timnya, terutama di sektor serangan. Duet Lautaro Martinez dan Ange Yohan Boni disebut akan menjadi pilihan utama sejak menit pertama di Stadio Diego Armando Maradona, dengan Francisco Pio Esposito yang kali ini kemungkinan besar memulai dari bangku cadangan. Penampilan impresif Pio Esposito di Liga Champions, di mana ia sukses mencetak gol perdananya dalam kompetisi tersebut, membuatnya mendapat banyak pujian. Namun kali ini, giliran Ange Yohan Boni yang dipercaya tampil sejak awal. Kata-kata Cifu, di balik gol Pio Esposito di laga Inter versus Union SG. Kemenangan besar Inter Milan atas Royal Union SG di Liga Champions ini tak hanya memperpanjang rekor luar biasa Christian Cifu bersama Nerazzurri, tetapi juga memperlihatkan sisi manusiawi dan kecerdasan dari sang pelatih muda. Dalam laga yang berakhir 4-0 di Brussels, Cifu sekali lagi menunjukkan bahwa keberhasilannya bukan semata soal taktik, melainkan kepemimpinan dan psikologi yang kuat di ruang ganti. Menurut laporan Sky Sport Italia, momen penting terjadi di babak pertama ketika Francesco Pio Esposito gagal memanfaatkan dua peluang emas setelah sebelumnya memberikan asis manis untuk gol kedua Lautaro Martinez. Alih-alih memarahi atau mengganti pemain mudanya itu, Cifu justru memberikan respons yang berbeda. Dari pinggir lapangan, Cifu memanggil Pio Esposito dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir," ungkap jurnalis Matteo Barzaghi di siaran langsung Sky Sport. Tak lama berselang, sang striker muda menjawab dengan mencetak gol perdananya di Liga Champions, sebuah momen yang menjadi simbol kepercayaan dan ketenangan yang ditanamkan Cifu di dalam tim. Usai dibantai PSV, McTominay tegaskan Napoli harus bangkit jelang laga kontra Inter. Malam di Eindhoven menjadi mimpi buruk bagi Napoli dan Antonio Conte. Harapan untuk bangkit di Liga Champions justru berujung pada kekalahan menyakitkan dari PSV dengan skor telak 6-2. Namun, di tengah kehancuran itu, hanya ada satu titik terang, Scott McTominay, gelandang asal Skotlandia yang mencetak 2 gol, dan menunjukkan semangat pantang menyerah. Dalam wawancaranya dengan kanal resmi UEFA seusai laga, McTominay menegaskan pentingnya tetap tenang dan fokus menghadapi masa sulit ini, apalagi laga berat kontra Inter Milan sudah menunggu di depan mata. McTominay tak menutupi kekecewaannya, namun juga menyoroti bahwa kekalahan besar seperti ini harus dijadikan pelajaran. "Kami harus belajar bertahan lebih baik, terutama saat bermain dengan 10 orang. Dalam situasi seperti itu, kami perlu menunjukkan soliditas dan kedewasaan yang tidak terlihat di 10 atau 15 menit terakhir," ujar McTominay, seperti dikutip dari FC Internews. "2 gol di babak pertama sangat aneh. Kami tertinggal 2-1 dalam hitungan detik, padahal sebelumnya bermain cukup baik. Tapi begitulah sepak bola, hal-hal seperti ini bisa terjadi," lanjutnya dengan nada reflektif. Analisis FMD, Inter Milan kantongi 84% peluang langsung ke 16 besar, ungguli Manchester City dan Real Madrid. Berdasarkan analisis terkini dari Football Meet Data,
Inter Milan berada di antara tim-tim terkuat Liga Champions musim ini, dengan peluang 100% masuk ke 24 besar dan 84% kemungkinan langsung menembus babak 16 besar, tanpa melalui fase playoff. Tim asuhan Christian Cifu terus mencuri perhatian publik sepak bola Eropa, setelah kemenangan telak 4-0 di markas Union Saint-Gilloise di matchday 3 fase Liga. Hasil itu tidak hanya memperkokoh posisi Inter Milan di klasemen, tetapi juga mengangkat peringkat mereka dalam proyeksi statistik kontinen, menandakan bahwa Nerazzurri kini bukan sekadar pesaing, tapi benar-benar bagian dari elit Eropa. Hanya Arsenal dan PSG yang memiliki angka lebih tinggi dari Inter Milan, sementara raksasa seperti Manchester City, Bayern Munich, dan Real Madrid justru berada di bawah mereka dalam proyeksi tersebut. Fakta ini menjadi bukti bahwa Inter Milan di era Cifu telah berkembang menjadi kekuatan yang konsisten, bukan hanya sesekali mengejutkan lawan. Pendapatan Inter Milan di Liga Champions melonjak ke minimum 60 juta euro, usai hajar Union SG 4-0. Kemenangan telak 4-0 atas Royal Union SG dalam matchday 3 League Pace Liga Champions tak hanya memperkokoh posisi Inter Milan di klasemen, tetapi juga melambungkan pendapatan klub hingga menembus angka 60 juta euro musim ini. Menurut laporan Calcio e Finanza yang dikutip dari FC Internews, kemenangan tersebut memberikan dorongan signifikan terhadap pundi-pundi keuangan Nerazzurri, berkat sistem hadiah dan pembagian pendapatan UEFA yang semakin menguntungkan tim berprestasi. Di bawah asuhan Christian Cifu, Inter Milan tampil menggila di Lotto Par. Lautaro Martinez dan Francesco Pio Esposito menjadi bintang utama dalam pesta gol 4 gol tanpa balas yang menegaskan dominasi mereka di kompetisi antar klub paling elit di Eropa itu. Dengan hasil tersebut, Inter Milan kini mempertahankan rekor sempurna 3 kemenangan dari 3 laga, dengan agregat luar biasa 9-0, mereka menjadi salah satu tim dengan performa paling konsisten di Liga Champions musim ini. Inter Milan tanpa Thuram di laga kontra Napoli dan Fiorentina, ini perkiraan waktu comeback. Penyerang andalan Inter Milan, Marcus Thuram dipastikan absen dalam laga krusial melawan Napoli di pekan ke-8 Serie A pada Sabtu malam, dan kemungkinan juga absen saat menghadapi Fiorentina dalam pertandingan tengah pekan. Cedera otot pada bicep femoralis yang dialami Thuram saat melawan Slavia Praha awal Oktober lalu, membuat pemain bernomor punggung 9 ini harus menepi. Namun, berbeda dengan musim lalu ketika absennya menjadi masalah besar, Inter Milan kali ini mampu menanganinya dengan lebih baik berkat kedalaman skuad dan alternatif lini depan yang tersedia. Ketidakhadiran Thuram, yang setahun lalu menjadi persoalan besar bagi Inter, kini hampir tak terlihat dampaknya, tulis Corriere della Sera.